Jago-jago ya main sepatu rodanya. Ibu ke sebelah sini sebentar. Kemudian saya minta tolong bergabung di sebelah sini. Bu, di sebelah Ibu Ratna. Nah, saya mau perkenalkan. Ini tamu-tamu saya pagi hari ini yang mereka harus kita ucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Poluan Republik Indonesia. 68 tahun. 8 tahun. Terima kasih. Saya nggak menyangka loh secara pribadi, udah lama juga Poluan itu ternyata ya. Sudah cukup tua. Iya, sudah cukup tua. Nah, nanti kita mau bicara-bicara. Di sebelah kanan saya ini Kombes Ratnawati. Punya pengalaman banyak sekali, 30 tahun di Kepolisian Republik Indonesia. Pernah Kapolsek Depok, itu tempat tinggal saya Bu waktu kecil. Nah, itu. Dan kemudian jabatan-jabatan lain sampai sekarang nih di sini. Sebelah kanannya yang pakai seragam bersepatu roda. Biasanya nih saya suka melihat nih, jangan-jangan ada Ibu Diana juga. Kalau Car Free Day, itu banyak sekali ya. Ibda Rusdiana. Nah, kita akan bicara-bicara mengenai bersepatu roda. Ini sebetulnya dari mana dan gimana nanti. Tapi 68 tahun ini, tepat hari ini. Apa yang menjadi refleksi yang ingin diharapkan dari Poluan Republik Indonesia, Bu Ratna? Ya Mas Bayu, 68 tahun yang lalu kami dilahirkan untuk ikut berkiprah dalam organisasi Polri. Sudah sangat banyak yang dilakukan oleh Poluan mewarnai pelaksanaan tugas-tugas Polri. Dan kami tetap berharap sampai dengan saat ini untuk bisa lebih berkiprah lagi, untuk bisa lebih dipercaya lagi. Kalau dulu Poluan itu sepertinya ya kalau polisi itu kebanyakan pria, ada juga yang wanita, sekedar ada begitu. Setelah 68 tahun, saya dengan mata kepala sendiri kalau sedang liputan melihat polisi wanita Indonesia itu di berbagai kerusuhan. Ada situasi yang tidak mengenakan, justru berdiri di depan. Itu sudah sampai begitunya tugas sebagai seorang polisi wanita itu ya, Bu Ratna ya? Betul sekali Mas Bayu. Berbagai bidang sudah dilaksanakan, penegakan hukum, penanganan unjuk rasa, pembinaan dan sebagainya, sudah banyak Poluan berperan di sana. Menangkap penjahat sampai dikejar ke luar negeri, itu pernah kita tahu juga. Bahkan di Densus 88 pun ada Poluan yang terlibat. Tuh kan, itu banyak cerita-cerita yang kita belum banyak tahu. Bahkan Bu cerita, ada nggak yang sampai di jabatan-jabatan tinggi? Ada yang pernah Kapolda kah? Kalau Kapolsek, Kapolres mah banyak gitu. Beberapa tahun yang lalu pernah ada satu Kapolda di Banten, seorang Poluan. Tapi sekarang sudah punah bakti satu. Oke, dan baru satu? Baru satu-satunya. Oke. Dan sekarang yang sedang masih menjabat ada Wakapolda di Sumatera Barat. Selain itu Kapolres juga cukup banyak. Tuh ya, jadi polisi wanita itu bisa berperan layaknya pria di kepolisian. Dan tidak hanya sekedar pajangan. Nanti saya mau tanya-tanya soal itu Ibu, polisi-polisi wanita yang cantik-cantik, yang ada di sosial media ya Bu Rusdiana nanti itu. Saya mau ke sepatu roda dulu. Jadi sebenarnya nih yang kalau pakai sepatu roda kita sering melihat ketika Car Free Day itu dari kepolisian mana Bu Rusdiana? Ya, terbentuknya tim sepatu roda itu dari masing-masing satker di Direktorat Lalu Lintas. Oh, ya, jadi kita bergabung nanti dilakukan surat perintah membentuk tim sepatu roda. Oke. Ya, gitu. Dan di sepatu roda ini tidak hanya polisi pria tapi juga polisi wanita. Kayaknya kalau Car Free Day itu lebih banyak yang wanita yang patroli. Iya, betul sekali. Oke. Dari lantas, lalu lintas, kenapa dipilih untuk kemudian lebih banyak yang kemudian bergerak di sepatu roda? Emang mau nilang siapa? Misalnya kalau Car Free Day, ngejar motor yang bandel gitu atau gimana? Iya, sebetulnya pada saat awal terbentuk tim sepatu roda itu kita lebih difokuskan ke Car Free Day kalau memang tidak bisa kendaraan masuk. Ya, jadi tidak boleh ada polisi, tidak boleh ada kendaraan. Ada sepatu roda, ada sepeda biasanya ya. Betul sekali. Jadi nanti kita langsung bergerak, langsung terjun menyentuh masyarakat. Langsung apa sih yang harus mereka lakukan? Misalkan tidak boleh melewati jalur busway seperti itu. Ya. Jadi tetap menjaga aturan-aturan lalu lintas karena masih ada busway yang melintas. Itu saya suka lihat tuh memang kadang masyarakat nyebrangin sepeda, tapi suka lupa nengok ke kanan atau ke kiri begitu kan ya. Ini secara khusus dilatih dan punya kemampuan seperti tadi kita lihat dalam atraksi begitu ya. Itu betul. Latihannya berapa lama? Kita mulai bentuk itu 2010 untuk Poluannya. Itu selama 3 bulan awal dikarantina dulu 1 bulan, setelah action bisa langsung terjun ke lapangan. Oh begitu ya. Iya. Ada pernah kisah-kisah di mana Car Free Day misalnya di Jakarta nangkep copet atau apa itu? Iya pernah. Suatu kali ada copet memang di depan mata gitu. Jadi
sempat melarikan diri, kita memang mengejar, dan itu masih tim laki-laki gabungan waktu itu masih. Begitu ya. Ya. Nah, tuh jadi jangan macam-macam kalau Car Free Day. Kalau nggak dikejar sama Ibu Rusdiana dan kawan-kawan, nanti kita udah pasti kalah cepet lah mereka pakai sepatu roda. Siap. Ya, Bu Ratna, untuk sampai sekarang ini kita sering melihat sepertinya Poluan begitu dekat lagi dengan masyarakat. Di sosial media banyak poluan-poluan cantik. Itu dari mana sih Ibu dan apa tujuannya sebenarnya? Iya, jadi memang sudah banyak wanita-wanita cantik yang mau jadi poluan. Jadi nggak hanya yang tegas dan sebagainya, tapi juga cantik-cantik dan luwes. Karena memang kita harus dekat dengan masyarakat. Kemudian dengan adanya medsos ini memang banyak yang senang mengupload foto-fotonya. Tetapi itu semua kami batasi juga, Mas. Iya. Jadi nggak semaunya dengan segala gaya dan sebagainya, tetap menjunjung tinggi citra Poluan, menjunjung tinggi nama baik Poluan. Ya, saya sih tetap apresiasi Bu, begitu ya, karena sosialisasi yang dilakukan melalui sosial media oleh Poluan-Poluan ini nyampe sebenarnya. Bahkan disimpan karena ada yang bilang Poluan, selamat pagi, jangan lupa pakai safety belt gitu, disimpan deh akhirnya ya. Selain buat pesannya memang berguna, ya poluannya juga cantik. Gitu kan. Juga ada poluan, ada juga poluan cantik yang pandai mengajar mengaji, itu juga diupload. Itu bagus sekali, itu sangat membanggakan buat kami.